Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kali ini teman-teman saya akan memainkan pembukaan catur gambit raja yang dimainkan oleh Greco. Yang mana pada masa itu teman-teman mungkin tidak semutakhir sekarang dari komputer maupun orang-orang untuk menganalisa catur. Namun dari Greco itu sendiri sudah sangat jenius. Karena di pembukaan gambit raja yang dia mainkan rata-rata menang teman-teman. Yang jelas di database kami tidak ada nama lawannya, yaitu no name. Partai ini dimainkan oleh Greco pada tahun 1620. Dimulai dari E4, E5, F4. Diterima E kali F4 dan gajah ke C4. Gajah ke E7, persiapan untuk cek, di sini D4 teman-teman. Gajah cek H4, raja ke F1. Dengan varian yang dimaksud dalam partai ini adalah Bishop Gambit, G5 dan G3. F kali G3 di sini dan H kali G3. Gajah kali G3 karena merasa tidak ada perlawanan dari langkah yang dimaksud mendorong pion tadi teman-teman. Kembali ke posisi di saat posisi ini teman-teman. Memang pilihannya dari gajah ini tidak ada kecuali memukul pion. Jika di sini menteri F6 cek, akan datang G2. D5 di sini tentu dipukul oleh gajah. Kuda C6 dilanjutkan dengan gajah dipukul oleh pion. Baik. Kembali ke posisi di saat gajah ini diancam karena tidak ada pilihan. Dipukul oleh gajah pion ini, menteri langsung ke H5 dengan ancaman langsung checkmate teman-teman. Menteri F6 sekaligus cek di sini. Kuda F3 dan dilanjutkan D6. Setelah D6 berniat untuk mendorong pion nantinya, di sini langsung dipukul pion yang di G5 sekaligus mengancam menteri. Pilihannya menteri di sini sangat terbatas teman-teman. Apakah dia ke G7 atau diadu? Terbaik adalah diadu di posisi ini teman-teman. Menteri G6 dan langsung dipukul oleh Greco. Lagi-lagi di sini pilihannya terbatas. Kalau dipukul pakai pion yang di H, tentu harus kehilangan benteng. Maka dipukullah dengan pion F. Langsung di sini gajah kali kuda. Setelah gajah kali kuda, benteng kali gajah dan raja ke G2. Di posisi ini dari hitam menyerah teman-teman. Mungkin ada yang penasaran kenapa kok menyerah? Karena gajah ini sudah kehabisan langkah. Tentu dengan hilangnya nanti gajah gelap dari hitam, harus kehilangan satu perwira. Makanya di posisi ini dari hitam menyerah. Ada langkah terbaik di sini, misalnya gajah ke E5 tentu akan dipukul oleh pion. Kalaupun dipukul, di sini benteng langsung mukul pion lagi. Kemungkinan yang lain, bagaimana kalau kuda ke C6? Maka di sini tetap dipukul. Makanya dia menyerah di posisi raja G2 teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai ini teman-teman, pada tahun 1620 juga dimainkan. Dimulai dari E4 oleh Greco, E5 F4, E kali F4 dan gajah ke C4. Menteri langsung ke H4 di posisi ini teman-teman. Yang sebelumnya adalah gajah dari hitam itu naik ke E7, sekarang langsung menteri naik. Di sini raja ke F1 juga. Gajah C5 dengan persiapan untuk memukul checkmate D4. Gajah ke B6 dan kuda F3. Setelah diusir menteri ini, dia lari ke E7 teman-teman dengan mengincar pion yang di E4. Gajah kali pion dan menteri kali pion. Di sini teman-teman, langkah kombinasi yang dimainkan oleh Greco dengan membuang gajah ke F7. Dan masalahnya jika di sini dipukul oleh raja adalah kena garpu menteri dari hitam. Kemanapun lari pasti hilang. Baik, kembali ke posisi di saat gajah ini memukul cek. Kemungkinan yang lain bagaimana kalau misalnya D8? Akan datang gajah ke G5. Dan pilihannya hanya kuda ditutup. Setelah kuda C3 mengancam menteri di sini, F5 langkah terbaik. Dan setelah itu gajah ke H5. Persiapan langkah ini tentu akan datang G6 dan gajah kali. Itu cek
dilanjutkan dengan raja memukul, dilanjutkan dengan G4. Setelah sama-sama terancam di sini teman-teman, gajah dan menteri dari hitam juga terancam ketika dia lari ke F8. Maka dipastikan raja ke G2. Dan ketika dipukul, di sini akan datang menteri cek. D8, H4. Pilihannya boleh ditutup dengan menteri. Ketika ditutup dengan menteri, kuda G5. Dilanjutkan dengan benteng ke G8 misalnya. Akan datang di sini langkah kuda F7 cek. Yang mana wajib bergeser karena menteri terpin, dan setelah dia lari di sini teman-teman, tentu dipastikan hilang menterinya karena akan datang benteng ke E1. Tapi langkah terbaik di sini bukan benteng ke E1 ataupun benteng yang di A apakah di H, tapi adalah menteri kali H5. Menteri di sini mukul, maka sekarang baru cek. Kemanapun dia lari, dia harus kehilangan menteri sekarang teman-teman. Setelah F8, F1. Dipastikan menteri ini hilang. Baik, kembali ke posisi di saat gajah cek ini teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh hitam. Raja ke F8. Datang gajah G3. Tentu di sini masih dibiarkan gajah yang di F7. Tapi kalau dimakan tentu akan digarpu oleh kuda, kena menteri hitam teman-teman. Kuda ke H6, dilanjutkan dengan kuda C3. Setelah menteri ini terancam ke E7, gajah ke B3 dan C6. Menutup diagonal gajah terang dari putih, menteri langsung ke D3. D5. Benteng ke E1 di sini dan F7 menteri. Dilanjutkan dengan gajah ke D6 cek. Setelah dicek, pilihan hanya satu-satunya lari ke G8 karena mustahil ditutup dengan menteri. Benteng ke E7 di sini, menteri ke F6. Kuda kali D5. Setelah kuda kali D5 teman-teman, di sini dari hitam memukul gajah. Dan masalahnya setelah dia memukul gajah, langkah blunder itu langsung di closing dengan kuda F6 cek. Dia cek pakai gajah teman-teman, bukan pakai kuda aja. Artinya di sini terjadi double check. Setelah raja ke F8, langsung di closing checkmate oleh Greco. Karena pilihannya tidak ada, ditutup pun tidak bisa tadi ketika dicek dengan kuda F6. Di sini memang harus bergeser. Tidak bisa ditutup, tidak bisa dipukul kuda karena double check. Setelah satu-satunya ke F8, langsung di close checkmate teman-teman. Luar biasa langkah Greco. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di pembukaan gambit raja yang dimainkan oleh Greco teman-teman. Pada tahun 1620 dimulai dari E4, E5, F4, E kali F4 dan gajah C4. Menteri K4 cek, raja F1, gajah C5. Setelah mengancam checkmate dari hitam, langsung D4. Gajah B6, kuda F3 dan menteri K7. Gajah kali F4, menteri kali E4 di sini. Yakni di sini adalah varian Greco atau varian murni dari Giacchino Greco teman-teman, dari gambit raja ini. Gajah cek ke F7. Jika di sini dipukul tentu dia harus kehilangan menteri, sama dengan kasusnya partai sebelumnya. Langkah partai F8, gajah G3, dilanjutkan dengan kuda H6, kuda C3, menteri E7 dan gajah ke B3. Setelah C6, di sini menteri ke D3 teman-teman. D5, benteng ke E1. F6, diancam oleh Greco. Setelah menteri diancam ke G6, datang gajah ke E7. Dicek teman-teman, raja ke G8. Menteri di sini memukul menteri. Dilanjutkan dengan pion kali menteri, kuda kali D5. Perhatikan teman-teman,
langkah buang dari Greco ini sangat berbahaya. Di partai diterima. Gajah cek, dan jika di sini ditutup dengan kuda F7, kuda ke E5. Tentu di sini harus kehilangan kuda, teman-teman. Kalaupun dia ke H7, dipastikan dipukul. Kembali lagi perwiranya, bukan? Baik. Kembali ke posisi di saat gajah cek ke D5 ini, langkah partai raja ke H7. Satu langkah dari ini menyerah. Kemana? Karena adalah checkmate dengan kuda G5. Jadi bukan menyerah biasa, tapi menyerah checkmate, teman-teman. Baik, itulah varian Greco, teman-teman, dari gambit raja. Kita lanjut ke partai dengan varian berikutnya yang masih dimainkan Greco. Pembukaan gambit raja kali ini dengan varian Kozio yang dimainkan oleh Greco masih, teman-teman, di 1620. Dimulai dari E4, E5, F4, diterima. Gajah C4 dan menteri langsung cek. F1 raja D6. Kuda F3, gajah G4. Setelah sama-sama mengancam, Greco memainkan D4, menteri H6 dan G3. G5, H4, F6 dan E5, D kali E5 dan D kali E5. Dilanjutkan dengan F kali E5 di sini. Menteri langsung ke D5, teman-teman, dengan ancaman cek di F7. Jika di sini menteri ke F6, teman-teman, tentu di sini dipukul oleh putih pion yang di G. Ketika F5, maka di sini gajah ke D3. F7 misalnya mengajak pertukaran, tentu dipukul. Setelah dipukul oleh raja, akan datang kuda memukul cek sekaligus mengancam gajah. Kemanapun lari, dia harus kehilangan gajah. Kembali ke posisi di saat menteri D5, langkah partai dari hitam memainkan dengan memukul kuda. Dan di sini menteri mengurungkan niat untuk cek dengan memukul balik gajah, teman-teman. C6 dilanjutkan dengan H kali G5 dengan mengancam menteri pion dan benteng. Menteri kali pion di sini, baru di sini G kali F4, E kali F4, dan datang gajah memukul sekaligus mengancam menteri, teman-teman. Menteri ke F6, kuda C3 dan gajah ke H6. Setelah menganggap bahwa di sini putih pasti kerugian satu perwira yang susah untuk dibela, teman-teman. Di sini memang sekilas susah untuk dihindari langkah yang dimaksud. Walaupun nanti cek dari menteri ini ke H5, gajah gelap dari hitam tetap tidak bisa diambil karena terjaga oleh kuda dan menteri, teman-teman. Dan jika di sini dipukul, itu sedikit agak bagus, teman-teman. Tapi akan datang kuda. Setelah kuda ke-4 di sini mengancam menteri, tentu di sini menteri ke G6. Benteng G1, F8. Dan di sini ada peluang. Akan datang gajah memukul sekaligus double check di sini. Jika Greco tadi memilih langkah itu, teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat gajah ke H6 ini. Langkah partai dimainkan oleh Greco. Benteng ke E1 cek. Di sini ada dua kemungkinan, tapi jika bergeser ke E8 tentu akan datang menteri lagi cek, teman-teman. Langkah partai raja ke F8 untuk menghindari cek berikutnya. Gajah kali ke H6 cek. Dan setelah di sini kuda memukul, tentu dia harus kehilangan menteri. Langkah partai memang kuda yang memukul, teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana kalau dengan menteri dipukul? Tetap tidak bisa karena menteri ini terpin oleh menteri yang di F3. Maka langkah yang bisa dimainkan karena tidak ada tawaran ini langkah checkmate dengan memukul pakai kuda. Masalahnya juga menterinya harus hilang, teman-teman. Di sini hanya bisa ditutup dengan kuda. Langkah partai kuda masih dijalankan ke F7 dan Greco langsung checkmate di F7, teman-teman. Baik.
Kita lanjut ke partai yang terakhir teman-teman. Ya, di partai terakhir ini teman-teman adalah varian yang sama, yaitu varian Kozio. Jadi ada 3 varian yang saya praktekkan atau saya mainkan sekarang ini dari 5 partai. Pertama varian Bishop Gambit, varian Greco sendiri, dan varian Kozio. Dan partai terakhir ini dengan varian Kozio teman-teman. 4 E5 F4, E kali F4 diterima dari Gambit Raja, Gajah C4 dan Menteri K4. F1 Raja, D6 dan kuda F3, Gajah G4, D4 dan Menteri K6, dengan maksud mencoba menjaga pion yang di F4. G3, Menteri K3 cek, dijawab dengan Raja ke F2, F kali G3, dan di sini langsung pion kali pion. Jelas di sini terancam menteri dari kedua pemain teman-teman. Ternyata langkah hitam memang sudah sedikit direncanakan untuk memaksa peraduan. Dipukul kuda ini. Dan di sini teman-teman, jika dari putih ini memukul langsung gajah, maka menterinya dipastikan lolos, yaitu dia lari ke D7 teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh Greco adalah gajah cek ke F7. Jika dimakan, akan datang cek kembali. Sekaligus menteri akan hilang cuma-cuma teman-teman. Kuda F6 pasti dipukul. Baik, kembali ke posisi di saat cek. Langkah hitam Raja ke D8. Ini sudah benar teman-teman. Menteri di sini memukul F3 dengan maksud tetap mengancam menteri yang di H3 teman-teman. Menteri ke D7. Dan di sini langsung dipukul pion yang di H7. Sekilas ini langkah juga membuang, tapi di sisi lain pertukaran. Benteng kali benteng dan gajah kali kuda. Benteng ke H2 di sini langsung cek Raja ke G1. Benteng kali C2. Nah, di sini letak kesalahan sedikit dari hitam teman-teman dengan menggeser benteng langsung ke C2 ini. Menteri kali F8 sekaligus cek dan E8 karena tidak bisa bergerak. Dilanjutkan dengan gajah ke G5. Lagi-lagi ini langkah paksa teman-teman. Raja ke D7. Gajah ke E6. Perhatikan, gajah ke E6 ini agak sedikit gila teman-teman. Kenapa gila? Karena langkah ini betul-betul dibuang atau diberikan. Apakah pakai raja? Itu mustahil, jelas pakai menteri teman-teman. Dan jika pakai raja tentu dia harus kehilangan menteri, bukan? Baik. Dipukul pakai menteri oleh hitam. Menteri di sini ternyata ke D8. Ternyata di sini teman-teman, jebakannya yang tidak terbaca adalah langkah paksa raja ke C6. Setelah raja ke C6 di close dengan cek. Sampai di langkah ini sebenarnya dari hitam sudah boleh menyerah, tapi masih dipukul oleh menteri dan dipukul lagi sekaligus cek. Raja ke D5 memukul pion. Kuda C3 cek. Raja ke E5. Menteri ke 8 cek. Raja D4, menteri ke 4 cek. Satu langkah hanya ke C5. Dan setelah ke C5 langsung di close checkmate dengan gajah ke E3 teman-teman. Karena pilihannya hanya raja yang boleh digerakkan dan masalahnya tidak bisa ditutup. Baik, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.